edisi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gina Hidayani, mahasiswi Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 5, dan ini adalah learning journal saya yang keempat. Nah, di sini saya akan mereview kembali materi tentang perencanaan tim dalam produksi film. Nah, di dalam film itu terdapat unsur-unsur film. Pada umumnya itu dibagi menjadi dua atau dibentuk menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada unsur naratif dan kedua itu ada unsur sinematis. Nah, unsur naratif sendiri itu adalah yang berhubungan dengan aspek cerita di filmnya, sedangkan unsur sinematik itu aspek yang ada di dalam produksi film. Nah, naratif sendiri itu adalah suatu rangkaian peristiwa yang berhubungan satu sama lain dan terikat oleh logika sebab akibat atau kausalitas yang terjadi di dalam satu ruangan waktu. Salah satu bagian yang ada di dalam narasi ini atau unsur naratif itu adalah plot. Nah, plot itu rangkaian peristiwa yang disajikan secara audio maupun visual yang ada di dalam film. Selanjutnya itu ada naratif juga mempunyai beberapa elemen pokok yang membantu berjalannya sebuah alur cerita ini. Nah, elemen tersebutnya itu pelaku cerita atau motivator utama yang menjadi alur cerita, ataupun pelaku cerita yang terdiri dari tokoh yang protagonis, antagonis, maupun atau pendukung atau musuh yang lainnya gitu. Nah, fungsi naratif sendiri itu sebagai acuan untuk menjelaskan tema dan alur cerita dari film serta memberikan batasan pada penempatan karakternya. Nah, dan cerita yang terdapat di dalam sebuah film itu tentu tidak lepas dari unsur tokoh, tema, sosial, budaya, konflik, bahkan tempat kejadian atau lokasi dan waktu sebagai petunjuk kejadiannya. Nah, semua unsur tersebut akan diatur atau diolah sebaik mungkin oleh tim yang ada di dalam produksi film. Yang kedua itu ada unsur sinematik yang sudah saya tadi jelaskan, itu bahwa aspek yang ada dalam produksi film ataupun aspek teknis yang ada di dalam produksi film. Nah, di dalamnya itu ada beberapa aspek. Di dalam unsur ini itu terbagi lagi, ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan mise en scene. Nah, mise en scene itu segala hal yang berada di depan kamera, ataupun scene itu potongan-potongan gitu ya. Nah, mise en scene sendiri itu memiliki 4 elemen pokok, yaitu setting atau latar ya, cahaya, kostum ataupun make up, serta pemain. Dan menurut Prasista juga menyatakan bahwa mise en scene itu merupakan segala hal yang berada di dalam di depan kamera gitu. Nah, mise en scene itu juga mempunyai unsur-unsur utamanya. Yang pertama itu kayak setting gitu, yang atau didapat diartikannya itu sebagai seluruh elemen latar dan properti yang digunakan dalam produksi film begitu. Nah, penetapan setting ini juga merupakan salah satu unsur yang penting gitu ya, karena kan kalau di dalam sebuah film termasuknya itu penting untuk dipertimbangkan, karena bagaimana kita memilih tempat atau latarnya itu untuk yang sesuai dengan tema film yang akan kita buat, apa yang menjadi wadah yang efektif dalam memasuki aksi secara naratifnya itu. Kemudian ada juga make up. Nah, make up itu juga berpengaruh penting, karena kita kan dalam pembuatan film itu mau untuk ditonton oleh semua orang kan. Masa gitu tuh kalau kita mau ditonton oleh orang harus tampil dengan maksimal dong, harus dengan make up atau busana yang benar, yang baik gitu tuh, yang sopan. Bisa juga di dalam film horor juga kan untuk make up itu sangat penting gitu tuh, apalagi kalau film horor itu ada yang misalkan ada yang berdarah, ada yang apa gimana gitu, jadi make up itu penting ya. Dan juga ada juga pencahayaan. Cahaya itu ada dua, yaitu ada yang cahaya alami dan cahaya yang buatan. Kalau cahaya yang alami itu misalkan kayak tempatnya itu di luar, jadi cahayanya itu benar-benar dari cahaya matahari. Kalau yang
cahaya buatan itu kayak misalkan kita ada di dalam tempat ataupun indoor, itu cahayanya itu melalui lampu-lampu gitu. Kemudian cahaya juga penting karena kalau nggak ada cahaya itu maka proses pembuatan film itu kan tidak akan terjadi kalau nggak ada cahaya, karena kan pengertian dari film sendiri itu proses gerak melalui cahaya gitu. Kemudian selanjutnya ada pemain dan pergerakan film pada sebuah film. Itu merupakan elemen penting untuk diperhatikan karena kenapa pemain itu merupakan pelaku atau tokoh dalam menjalankan untuk menggerakkan cerita dan memotivasi naratif yang terdapat pada sebuah film. Nah, selanjutnya itu ada sinematografi. Sinematografi itu perlakuan terhadap kamera dan filmnya, serta hubungan kamera dengan objek yang diambil dari editing. Ini salah coy. Selanjutnya itu ada sinematografi. Nah, sinematografi itu adalah pelakuan terhadap kamera dan filmnya, serta hubungan kamera dengan objek yang akan diambil. Nah, sinematografi itu dalam produksi film akan mengambil peran ketika seluruh aspek mise en scene itu sudah dipersiapkan. Nah, secara umumnya itu unsur yang mencakup sinematografi itu dibagi menjadi ketiga aspek, yaitu ada kamera dan film, ada framing, dan juga durasi gambar. Unsur kamera dan film itu sangat erat kaitannya tuh dengan teknik yang akan kita lakukan dengan kamera seperti pemilihan lensa, penggunaan lensa, dan sebagainya. Sedangkan unsur framing itu sangat erat kaitannya itu dengan hubungan kamera dengan objek yang akan kita ambil maupun kita shoot gitu videonya itu. Nah, teknik pergerakan kamera itu juga akan menjadi bagian yang penting. Kemudian unsur durasi gambar itu lebih ke arah lama durasi ke sebuah objek tersebut. Jadi adegan yang diambil atau direkam oleh kamera itu sudah diatur oleh tim director of photography. Nah, kemudian itu ada editing. Editing itu merupakan tahapan terpenting dalam proses akhir dari sebuah produksi film. Karena tanpa melalui editing itu, shot-shot atau gambar yang disajikan masih berbentuk semula, masih berbentuk awal itu, dimana banyak terdapat kesalahan-kesalahan ataupun shot yang tidak berurutan pada saat perekaman tersebut, sehingga bila disajikan itu maka pesan atau tujuan dari materi yang akan disampaikan itu tidak akan sampai kepada audiens atau pemirsa yang menikmati film tersebut. Di dalam editing ini yang bertugas itu yaitu editor. Nah, karena begitu pentingnya proses editing ini, maka peranan editor itu dapat disamakan dengan peranan sutradara, karena ini terlepas dari kualitas materi sebagai bahan baku yang akan disediakan oleh sutradara. Nah, kemudian ada juga divisi dalam sebuah produksi film. Yang pertama itu ada produser, kemudian ada produser pelaksana atau line producer, ada manajer produksi atau unit production manager, ada akuntan produksi, dan juga manajer lokasi. Ada juga yang disebut dengan production assistant, sutradara, dan penulis. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan di Learning Journal yang keempat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di Learning Journal yang kelima.